Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman, apa kabar nih? Pasti selalu semangat dan sehat selalu. Apalagi di bulan puasa ini, pasti tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Seperti biasanya, di setiap jam 5 sore selama bulan Ramadan, kalian bakal kami temenin di Asjar Podcast seperti kali ini. Nah, bersama para talent yang begitu luar biasa dengan materinya yang sangat menarik sehingga memberikan kita banyak pengalaman serta motivasi selama di bulan Ramadan. Kali ini saya Fauzi dan rekan hebat saya Bang Ibam bakal mandu podcast kita kali ini. Nah, kali ini Bang, kita kedatangan tamu jauh nih Bang. Kali ini kita kedatangan tamu dari Pulau Jawa, dari IPB. Beliau ini sekarang tinggal di Bandar Kalifong, Percut-Setuan, Deli Serdang. Dan memiliki moto hidup, jangan menyerah karena awal yang buruk, tapi berusahalah untuk akhir yang baik. Dan kali ini beliau akan bawakan tema, yaitu tetap produktif di bulan Ramadan. Nah, jadi para kaum rebahan nih, bisa tahu kayak mana tetap produktif kalau rebahan terus. Langsung saja kita sambut Kak Arha Putri Hartik Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya kepada Lembaga Dakwah Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara karena telah memberi saya kesempatan untuk sharing, bisa dibilang berbagi pengalaman. Baik, perkenalkan nama saya Arha Putri Hartik Lubis. Tadi juga sebelumnya sudah disebutkan saya mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Jadi kesibukan saya saat ini bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus Al-Huriyah IPB. Ya, tepatnya bernama Direna. Kalau boleh cerita nih sedikit tentang Direna. Direna itu bimbingan remaja dan anak. Jadi seperti relawan mengajar anak-anak sekitar kampus. Dan karena ada dalam naungan LDK, yang pastinya kita mengajar pengetahuan Islam supaya terbentuk generasi yang Islami. Terus di Direna, saya di bagian multimedia. Jadi hampir sama kegiatannya seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu berhubungan dengan sosial media. Kalau mau kepoin lagi bisa follow IG @DirenaIPB. Sekalian ya, semoga kita bisa menjalin silaturahim Direna IPB dengan Baitul Asjar. Baik, langsung saya sesuaikan dengan tema hari ini, tetap produktif di bulan Ramadan. Ramadan kali ini sedikit berbeda ya, karena kita itu Ramadannya di rumah aja gitu. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk dapat merasakan bulan suci Ramadan tahun ini, walaupun sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, di mana kita sedang dihadapi dengan ujian dari Allah berupa wabah COVID-19. Dan Masya Allah, kita masih bisa mengambil pelajaran. Sebagaimana kita lihat tetap ada kajian Islam secara online. Terus kita bisa berkumpul dengan keluarga, menjalankan sholat tarawih di rumah. Jadi semua apa-apa kita kerjakan di rumah. Jadi di sini ada punya tips tetap produktif di bulan Ramadan. Oke, langsung ke poin yang pertama, jangan malas sahur. Karena sahur di bulan Ramadan itu sumber berkah. Bagaimana Nabi mengatakan sahur itu berkah. Bahkan alasan ilmiahnya ini ada. Jika tidak sahur, tubuh akan lemas karena gula darah menurun dan cairan dalam tubuh berkurang atau dehidrasi. Dehidrasi yang kita tahu kalau sedang mengalami dehidrasi itu akan mengganggu konsentrasi dalam beraktivitas. Kemudian walaupun kita merasa masih ngantuk gitu, tapi tetap harus kita usahakan bangun sahur ya, walaupun hanya seteguk air atau sebutir kurma. Terus poin kedua, memperbanyak ibadah. Jadi apalagi kan kita tahu bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, setiap ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Dan bulan Ramadan ini datangnya hanya sekali dalam setahun, jadi ya kita manfaatkanlah dengan baik. Apalagi kan kita ini masih
di tengah aktivitas kuliah online, terus banyak tugas, tapi ibadahnya itu jangan sampai terganggu. Bahkan saya merasakan sendiri perbedaan ketika saya banyak tugas dan sholat itu menjadi waktu istirahat saya. Saya merasa waktu untuk mengerjakan tugas itu lapang. Tapi ketika saya merasa sibuk dan merasa tidak sempat mengerjakan amal sunnah, justru saya merasa waktu saya sempit, istirahat saya kurang. Teman-teman juga bisa menjadikan waktu sholat itu sebagai istirahat kita dalam beraktivitas. Misalnya banyak tugas, sudah harian megang handphone, terus megang laptop, kan matanya juga perlu istirahat. Kalau untuk sholat sunnah. Terus yang ketiga nih, ganti pagar dengan bintang. Orang Indonesia ini unik, bahkan saat malas pun dapat menciptakan kata, yaitu mager. Jadi dari kata pagar mungkin bisa dibilang itu seperti orang dalam keadaan kalau ada pagar kan kegiatannya terbatas gitu aja, nggak banyak bergerak. Kata selanjutnya kan ganti dengan bintang. Jadi ibaratnya itu bintang kelas. Tapi kalau ini tuh bintang di rumah. Jadi menjadi kebanggaan orang tua karena membantu orang tua selama di rumah. Apalagi kan kita kegiatannya terus di rumah. Jadi jangan bilang nggak ada kerjaan. Ada, tuh cucian baju, debu di meja, itu kan kerjaan semua. Kalau kita membantu itu kan sudah menjadi meringankan beban orang tua gitu selama di rumah. Yang keempat, manfaatkan apa yang kamu miliki, kembangkan jadi hobi. Nah, karena lagi berada di sebuah ikut organisasi gitu di Rena, jadi saya ada kegiatan bersama teman-teman yang di Rena. Jadi itu menjadi sumber hobi buat saya mendesain gitu. Itu hobi baru dan awalnya saya cuma bisa sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah karena belajar dari teman-teman yang di Rena, saya udah bisa gitu. Kadang-kadang ya hobi saya ini berubah-ubah gitu. Jadi kalau misalnya kita juga nggak punya satu hobi gitu ya, hobinya bisa dimanfaatkan, dikembangkan, gitu. Jadi kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu aja sih poin-poin yang dari saya. Baik, kira-kira kapan sih Kak waktu kerja produktif yang efektif gitu? Apalagi kan kita sekarang ada waktu kuliah online mungkin dan membantu orang tua. Jadi menurut Kakak, kapan sih Kak waktu yang efektif gitu untuk kita bekerja produktif gitu? Jadi, tapi yang awal yang harus lebih kita utamakan itu adalah tugas-tugas kuliah kita. Jadi jangan karena kegiatan kita mau ingin produktif, tugas kuliah kita terbengkalai. Jadi ya kalau ada tugas itu dicicil, jangan ditumpuk-tumpuk. Jadi waktunya itu nggak seharian itu kita nggak ngerjain tugas aja. Terus kalau untuk mencari inspirasi kan setiap orang juga berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri itu pagi-pagi, selesai sahur jangan tidur lagi gitu. Saya biasanya duduk di depan jendela karena berhubung saya suka melihat view gitu dari luar, jadi kayak masih inspirasi. Mungkin itu juga bisa jadi saya solusi buat teman-teman sambil memandang, karena udara tubuh itu kan masih segar, jadi otak kita juga masih fresh. Baik, jadi intinya kepada teman-teman, jika ingin membuat suatu produktivitas atau prinsip produktivitas, kita harus memprioritaskan dulu tentang yang harus kita prioritaskan. Kalau dari petikan yang dari beliau sampaikan, ya dari situ sih yang bisa saya ambil. Mungkin dari Bang Ibam ada yang mau ditanyakan, Bang? Nah, Kak, ada nih. Kan tadi Kakak ada nyinggung hobi. Jadi buat kaum rebahan nih, Kak. Kan hobinya mungkin rebahan nih kan.
tapi mungkin mereka juga mau tetap produktif. Jadi saran kakak nih, hobi apa atau kegiatan apa yang bisa mereka lakukan selain yang tadi kakak bilang? Jadi tadi ada rebahan itu yang kalau misalnya tidur seharian aja rasanya rugi gitu, apalagi di bulan Ramadan ya kan. Lagian juga kalau misalnya kita tidur seharian, ketika bangun itu badan jadi lemas, terus pusing. Kalau saya rebahan sambil daripada kita megang-megang handphone cuman scroll ke bawah terus ke sosmed gitu, mendingan kita membuat sesuatu gitu untuk orang lain, seperti misalnya dakwah melalui postingan-postingan Islami gitu, itu kan bermanfaat juga untuk kita gitu. Terus baca-baca bisa itu juga bermanfaat buat kita. Jadi selama rebahan itu, kalau misalnya kita merasa ingin rebahan di tempat tidur ya silahkan, tapi sambil mengerjakan kegiatan yang bermanfaat. Oke, terima kasih Kak. Kira-kira ada nggak closing statement Kakak untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini Kak? Ya, manfaatkan waktu Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada keluarga, dan tetap menjaga kesehatan selama walaupun di rumah aja, tetap minum vitamin C untuk daya tahan tubuh. Terus berhubung sudah dekat juga ya dengan hari besar saudara Adha, yaitu Fitri. Adha mau minta maaf bila ada kata yang salah, mohon maaf lahir batin. Doanya semoga setiap yang kita laksanakan selalu diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih kepada Kak Adha yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita kaum rebahan bisa produktif di kemudian harinya. Kita nih kaum rebahan juga bisa produktif loh. Megang-megang HP itu bisa produktif, bisa dakwah. Jadi kita kaum rebahan semangat, produktif. Oke, mungkin sekian dulu dari kami teman-teman. Tetap pantengin YouTube kita karena di setiap jam 5 sore bakal ada yang baru. Oke, sekian dari kami Ibam dan Koji. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.